Christian Pulisic berambisi raih gelar Serie A musim depan. Christian Pulisic mengungkapkan bahwa dia merasa menjadi dirinya sendiri lagi di AC Milan setelah melewati beberapa musim yang sulit di Chelsea. Dalam wawancara dengan CBS Sport, kapten tim nasional Amerika Serikat ini berbicara tentang masa sulitnya, ambisinya di AC Milan, dan serial dokumenter yang akan datang tentang kehidupannya. Pulisic menikmati salah satu musim terbaik dalam karirnya setelah bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2023 dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro. Pemain sayap berusia 25 tahun itu mencatatkan 15 gol dan 11 assist dalam 50 pertandingan di semua kompetisi selama musim 2023-2024. Sebuah kebangkitan yang sangat diperlukan setelah masa-masa sulit di Chelsea. Sebelum ini adalah beberapa musim yang sulit bagi saya, dan saya akhirnya diberi kesempatan dan saya merasakan kepercayaan sejak awal di Milan, ujar Pulisic. Senang rasanya bisa menjadi diri saya sendiri dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya masih bisa bermain. Pulisic juga mengumumkan bahwa akan ada serial dokumenter yang mengisahkan tentang kehidupan dan karirnya. Serial ini akan memberikan pandangan lebih dalam tentang perjuangannya sebagai pemain Amerika di Eropa dan tantangan yang dihadapinya. Saya pikir ada banyak hal yang orang tidak tahu tentang saya, katanya. Saya sangat tertutup hampir sepanjang hidup saya. Saya pikir orang-orang akan melihat kesulitan yang saya lalui, termasuk tinggal di Eropa, menjadi orang Amerika di luar sana, dan tentang karir saya. Dalam wawancara tersebut, Pulisic juga berbicara tentang ambisi tim nasional Amerika Serikat di Piala Dunia dan Copa Amerika. Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa, dan semoga menginspirasi semua orang Amerika yang menonton. Kami pergi ke sana untuk menang. Itu akan selalu menjadi tujuan saya. Ketika ditanya oleh legenda Arsenal, Thierry Henry, tentang target utama AC Milan pada musim depan, Pulisic tidak ragu-ragu untuk menjawab bahwa memenangkan gelar Serie A adalah prioritas. Itulah tujuannya, tegasnya. Musim yang bagus secara pribadi, terasa menyenangkan, tetapi itu bukan hal yang penting bagi saya. Saya tidak pernah puas. Mudah-mudahan tim kami akan memberikan konsistensi yang lebih baik di musim depan, dan saya pikir kami memiliki peluang nyata karena kami memiliki beberapa pemain yang sangat kuat. Dengan semangat dan performa yang baru ditemukan, Christian Pulisic siap membantu AC Milan dalam upaya mereka meraih kesuksesan lebih besar di musim mendatang. Inilah 3 persoalan yang menunggu Paulo Fonseca di AC Milan. Paulo Fonseca akan segera diumumkan sebagai pelatih kepala baru AC Milan dengan kontrak 2 tahun senilai 3 juta euro bersih per musim dan opsi untuk tahun ketiga. Meskipun belum resmi, Fonseca sudah dihadapkan dengan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk membawa AC Milan bersaing memperebutkan Scudetto. Ada 3 misi utama Fonseca di AC Milan. Yang pertama, mengembalikan performa bintang utama. Fonseca harus memastikan kembalinya performa terbaik dari pemain-pemain kunci seperti Mike Maignan, Theo Hernandez, dan Rafael Leao. Ketiganya memiliki potensi besar, namun mengalami musim yang kurang konsisten pada musim 2023-2024. Mike Maignan menghadapi masalah cedera dan kebobolan terlalu banyak gol. Theo Hernandez, meskipun mencetak 5 gol dan 11 assist, performanya tidak stabil dalam pertandingan besar. Sementara Rafael Leao menjadi incaran Al Hilal, namun konsistensinya masih dipertanyakan. Yang kedua, memperbaiki pertahanan. AC Milan kebobolan 69 gol dalam 52 pertandingan resmi musim lalu. Fonseca harus memperkuat lini pertahanan, terutama dengan mengembalikan performa terbaik dari Fikayo Tomori, Malik Thiaw, dan Pirkalulu yang mengalami penurunan performa dan cedera. Pengalaman Fonseca dalam memperbaiki lini belakang di klub sebelumnya akan sangat berguna. Yang ketiga, mengoptimalkan pemain baru. Fonseca juga harus bekerja dengan pemain-pemain yang direkrut pada jendela transfer musim panas 2023 dan memastikan mereka beradaptasi dengan baik di tim. Beberapa pemain seperti Ruben Loftus-Cheek, Tijani Reinders, dan Christian Pulisic sudah menunjukkan performa yang baik. Namun pemain lain seperti Yunus Musa,
Samuel Chukwueze, dan Noah Okafor masih perlu menunjukkan konsistensi sepanjang musim. Meskipun sambutan terhadap Fonseca dari sebagian penggemar Milan mungkin tidak begitu antusias, ekspektasi terhadapnya tetap tinggi. Dia harus membuktikan bahwa dirinya mampu mengatasi berbagai tantangan ini dan membawa AC Milan kembali ke jalur kemenangan. Fokus utamanya adalah pada perbaikan pertahanan, pengembangan pemain kunci, dan integrasi pemain baru ke dalam sistem permainan yang efektif. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya, Fonseca diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Milan dan mengantarkan klub bersaing di level tertinggi, baik di Serie A maupun kompetisi Eropa. AC Milan harus memiliki rencana cadangan andai Fonseca gagal. Jurnalis Franco Ordine mengungkapkan pandangannya bahwa AC Milan secara sengaja melewatkan kesempatan untuk memperkerjakan Antonio Conte atau Thiago Motta sebagai pelatih kepala barunya. Setelah diketahui bahwa Stefano Pioli tidak akan melanjutkan perannya, berbagai media segera mengaitkan AC Milan dengan Antonio Conte dan Thiago Motta. Antonio Conte dengan rekam jejak trofi di berbagai klub termasuk Juventus dan Inter Milan, serta Motta yang berhasil membawa Bologna ke Liga Champions dianggap sebagai pilihan menarik. Namun pilihan tampaknya jatuh pada Paulo Fonseca yang diperkirakan akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan AC Milan dalam waktu dekat. Dalam wawancaranya di Radio Rossonera, Franco Ordine menyatakan bahwa tidak merekrut Conte atau Motta merupakan peluang besar yang sengaja dilewatkan oleh AC Milan. Menurutnya, Conte tidak cocok dengan format pelatih Milan saat ini. Ordine juga menyebutkan bahwa mantan duo teknis Boban dan Maldini beradaptasi dengan format serupa ketika mereka memilih Marco Giampaolo. Ini adalah peluang besar yang sengaja dilewatkan karena yang lain tidak lebih baik, tersedia lebih cepat, atau lebih murah hati. Conte tidak cocok dengan format pelatih Milan saat ini, ujar Ordine. Ordine mengingatkan bahwa ketika Boban menyadari pilihan Giampaolo salah, dia dengan cepat menggantinya dengan Pioli yang terbukti menjadi pilihan tepat. Setelah 7 ronde, Boban memahami bahwa pilihannya salah dan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memperbaikinya dan menemukan pengganti yang terbukti menjadi kartu trafnya. Ordine menekankan bahwa penting bagi Milan untuk memiliki rencana cadangan jika pilihan pelatih baru tidak sesuai harapan. Sekarang Anda harus memahami jika kebetulan ada penyimpangan yang sama, kartu mana yang mereka miliki untuk memperbaiki pilihan yang salah. Ini adalah hal yang belum diketahui pada musim depan, tutupnya. Komentar Ordine menyoroti kekhawatiran tentang arah yang diambil AC Milan dalam memilih pelatih baru dan pentingnya memiliki rencana cadangan untuk memastikan kesuksesan tim di musim depan.